Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Sri Pujastuti dari jurusan PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah filsafat ilmu. Sebelumnya kita mulai dengan membaca Bismillah. Sebelum kita lebih lanjut tentang filsafat ilmu dan apa saja yang ada di dalamnya, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat adalah kegiatan berpikir atau merenungkan hal-hal abstrak dan kompleks dalam kehidupan kita untuk mencari tahu hal-hal yang tidak kita ketahui, mengetahui apa yang kita udah ketahui, dan menyatakan hal-hal yang kita ketahui sebagai suatu realitas atau totalitas dari apa yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Jadi sebelum mengetahui apa itu filsafat ilmu, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Filsafat itu gimana cara kita berpikir tentang apa hal yang sudah kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Kita harus mengetahui tentang itu dulu. Next, dalam filsafat ilmu itu ada fondasi utama. Fondasi utama itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa sih ontologi itu? Ontologi itu adalah hal-hal yang ini yang tadi ya, yang kita sudah pelajari, oleh ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi itu eksistensi ilmu. Eksistensi ilmu yang gimana? Eksistensi ilmu itu, ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, artinya sesuatu yang berwujud. Ontos dan logos artinya ilmu. Ontologi itu merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas keberadaan yang ada secara mendasar. Ontologi menyelidiki struktur, karakteristik dasar, dan esensi dari segala sesuatu, baik yang konkret ataupun yang abstrak. Ontologi itu mencakup tentang wujud, struktur, dan prinsip dari suatu benda. Nah, apa sih fungsi dan peran ontologi dalam fondasi dari filsafat? Ontologi itu membantu mendefinisikan esensi objek studi, contohnya dalam penelitian adaptive sharing, misalnya dalam fokus pada definisi dan elemen perilakunya. Ontologi juga menjadi dasar pemahaman mengenai apa yang dikaji, apa sih yang sedang kita cari tahu, apa sih yang sedang kita teliti gitu loh. Dia mempelajari hakikat realitas objek yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Contohnya menentukan objek studi, benda fisik atau benda konseptual. Next, selain dari ontologi tadi, fondasi yang selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul sifat, metode, dan batas pengetahuan, atau sering disebut sebagai teori pengetahuan. Nah, epistemologi ini menjawab pertanyaan bagaimana sih manusia memperoleh pengetahuan, bagaimana caranya, bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu, memvalidasi kebenarannya, dan dia bisa membedakan antara pengetahuan, keyakinan, dan opini. Epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, epistem atau pengetahuan, dan logos sama seperti tadi ilmu, yang secara harfiah berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi juga menyelidiki sumber pengetahuan sebagai landasan berpikir kritis dan membedakan fakta dan konstruksi sosial. Perannya sekarang tadi peran ontologi, sekarang peran epistemologi. Epistemologi ini merupakan sumber metode untuk validasi pengetahuan. Bagaimana sih cara memperoleh pengetahuan? Gimana sih cara kita mendapat pengetahuan? Fondasi utama, dia sebagai fondasi utama dalam filsafat ilmu. Dia menentukan prosedur ilmiah untuk mencapai kebenaran. Dalam mencari tahu
epistemologi merupakan fondasi utama dalam filsafat ilmu. Yang terakhir ada landasan aksiologi. Aksiologi itu juga berasal dari bahasa Yunani aksios dan logos, nilai dan ilmu. Aksiologi ini berfokus pada etika dan estetika. Etika itu kan moral, estetika itu keindahan. Menentukan apakah suatu pengetahuan berharga, baik atau berguna. Aksiologi membahas tentang apa yang dianggap baik dan buruk, atau indah atau tidak indah, lebih untuk ke etika dan estetika. Next, peran aksiologi. Aksiologi menjawab untuk apa ilmu pengetahuan digunakan dan memastikan ilmu tersebut tidak sia-sia atau mubazir, melainkan memberikan dampak yang positif. Aksiologi memastikan bahwa ilmu yang dicari, ilmu yang diteliti tidak sia-sia. Memastikan hasil ilmu pengetahuan digunakan secara etis dan bertanggung jawab bagi kemanusiaan, berguna, tidak sia-sia apa yang sudah diteliti. Penerapannya apa sih penerapan aksiologi? Penerapan aksiologi banyak, ada dalam dunia pendidikan, dalam teknologi dan sains, kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan, menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu dari pendidik ke anak didik, tapi juga menanamkan nilai-nilai karakter. Dalam teknologi dan sains, menilai bagaimana penemuan ilmiah digunakan agar tidak merugikan masyarakat atau lingkungan, digunakan untuk hal-hal yang positif. Dalam kehidupan sehari-hari juga dapat membantu manusia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dan membuat keputusan yang benar. Yang terakhir, bagaimana kaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Banyak hubungan antar cabang. Bagaimana hubungan antara ontologi dan epistemologi, dengan aksiologi, dengan epistemologi, serta ontologi dan aksiologi. Keterkaitan sistematis, saling berhubungan mereka, dan contoh penerapan ilmu pemerintah. Dalam penerapan ilmu aplikasinya, mereka saling keterkaitan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.